Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Bu Ade akan menjelaskan pembahasan soal latihan 1.1 bilangan berpangkat atau perpangkatan di buku sekolah elektronik kelas 9 halaman 10 sampai 11. Disimak baik-baik ya. Oke, soal nomor 1 yang A. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Min 2 dikali sebanyak 1, 2, 3. 3 faktor. Berarti bentuk perpangkatannya adalah min 2 dipangkatkan 3. Oke, sekarang nomor 1 yang B. Ada 1/5 dikali berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktor. Berarti ditulis 1/5 dipangkatkan 5. Itu. 1 yang E. Ada variabel Y dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktor. Berarti bentuk perpangkatannya adalah Y pangkat 10. Oke, lanjut ya, nomor 2. Perhatikan soalnya, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ini kebalikan dari nomor 1 nih. 3A lagi. Nomor 2 yang A ya. 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu artinya perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 8 faktor. Berarti kita tulis 3, 1 buah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 buah ya, 8 faktor gitu. Oke, lalu nomor 2B sekarang. Perkalian berulang dari 0,83 pangkat 4. 0,83 dipangkatkan 4. Artinya perkalian berulang dari 0,83 sebanyak 4 faktor. Berarti ditulisnya 0,83 dikali 0,83 dikali 2 lagi 0,83 dikali 0,83 itu. Oke. Lalu yang E sekarang. Yang E di sini aja langsung ya. Ada min dari 1/4 dipangkatkan 4. Nah, ini minnya ikut dipangkatin 4 enggak? Enggak ya, yang dipangkatin 4 cuma 1/4-nya. Jadi minnya tetap di luar. Jadi min dari 1/4 pangkat 4, bentuk perkalian berulangnya ditulis min dari 1/4 dikali sebanyak 4 faktor. Gitu. Oke, satu lagi. Oke, selesai. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 yang A. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. 2 pangkat 8, itu artinya 2 dikali sebanyak 8 faktor ya. Berapa hasilnya? Ya 500. Berapa? 256 ya. Kelebihan. 256. Oke. Lalu yang nomor C. 0,02 dipangkatkan 2, itu artinya 0,02 dikali sebanyak 2 faktor. Oke, boleh kalau mau ditulis 0,02 biar lebih jelas gitu ya. Dikali 0,02. Berarti hasilnya adalah 0, berapa angka belakang koma nih? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 0,0004. 4-nya itu dari mana sih? Dari 2 kali 2 ya. Sedangkan 4 angka belakang koma itu dari ini masing-masing desimalnya tuh 2 angka belakang koma gitu. Nah, lalu nomor berapa lagi? Nomor 3 yang E ya kita bahas ya. Nah, ini sama yang sebelumnya, cuma sekarang ditanya hasilnya ya.
Hasil dari min dari 1/4 dipangkatkan 4. Berarti min dari 1/4 dipangkatkan 4 adalah 1/4 dikali 1/4 sebanyak 4 faktor. Ditulis, oke, 1/4 kali 1/4 dikali 1/4. 1/4 dikali 1/4, 1/16. Iya nggak? Lalu dikali 1/4 lagi, dikali 1/4 lagi. Berarti 1/16 dikali 1/16. Jadi sama dengan min 1/256. Oke. Nomor 4. 4 yang C. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Nah, jadi maksudnya begini. Ini kan 1 juta ya. Nah, 1 juta itu sama dengan 10 pangkat berapa sih? Nah, kita hitung banyak nolnya aja kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sejuta itu 10 pangkat 6. Lanjut ya. Nomor 5. 5 yang A. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Oke, 256. Ini saran ibu, kamu hafalkan ya perpangkatan, mulai dari perpangkatan 2, 3, 5, ya. Sama bilangan-bilangan kuadrat dan bilangan-bilangan kubik atau pangkat 3. Tujuannya apa? Biar gampang atau cepat gitu menjawab soal. Seperti kayak gini, 256 itu 2 pangkat berapa sih? Perkalian berulang 2 sebanyak berapa faktor sih? Ternyata adalah 2 pangkat 8. Oke, gitu ya. Kemudian yang D nih, agak panjang nih, 1.048.576. Ini 2 pangkat berapa? Ini adalah bilangan hasil kuadrat dari 1024 loh. Tahu nggak 1024 itu 2 pangkat berapa? 1024. Nah, ini kalau kamu hafal itu adalah 2 pangkat 10. Nah, jadi kalau 1.048.576 ini adalah 1024 kuadrat atau 1024 kali 1024, berarti ini adalah 2 pangkat 20. Oke. Next. Soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Nah, ibu pilih yang D ya. Oke, 125 itu 5 pangkat berapa sih? Nah, jadi itu adalah 5 pangkat 3. Oke. Nomor 7. 7 yang C. Hasil operasi ini. Ibu tulis di sini ya. Yang C. 8 ditambah 3 dikali minus 3 dipangkatkan 4. Oke, di sini ada operasi pangkat, ada operasi kali dan tambah. Mana duluan nih yang harus kita kerjain? Nah, kamu ingat lagi bahwa urutan operasi campuran itu dari yang paling duluan dikerjain adalah pertama kurung ya. Ingat, pertama tuh kurung. Habis itu pangkat. Oke. Habis pangkat baru kali atau bagi. Nah, habis itu baru deh tambah atau kurang, gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada operasi pangkat nih. Berarti kamu kerjain yang pangkatnya dulu. Oke, ibu salin dulu 8 ditambah 3 dikali, nah, minus 3 pangkat 4. Min dipangkatin genap itu sama aja kayak nggak ada minnya, karena hasilnya bakal positif juga kan. Lalu 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 itu 81. Nah, jadi kita tinggal hitung deh. Oh iya, ada tambah ada kali. Mana dulu? Kali dulu ya. Oke, berapa tuh? 8 ditambah 3 kali 81, 243. Lalu 8 ditambah 243, 251. Oke. Lalu yang D. Yang D, maaf ya batuk. Yang D ada 6 pangkat 4. Oke. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi 2. 6 pangkat 4 itu berapa? 6 dikali 6 dikali 6. Berarti 1296. Ya.
dikurang 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 berapa? 4 pangkat 4 itu 256. Nah, hasil pengurangannya nanti dibagi dengan 2. Berapa nih? 1296 dikurang 296. Itu adalah 1040. Nah, sekarang hasilnya dibagi 2. Oke. 1040 dibagi 2 itu adalah 520. Sekarang 7 yang E ya. Yang 1/4 dipangkatkan 4 dikali minus 1/3 dipangkatkan 2. 1/4 dipangkat 4 tadi kita udah hitung, itu sama dengan 1/256. Lalu min 1/3 dipangkatkan 2. Nah, ini artinya minnya ikut dikuadratin ya. Nah, min kalau dikuadratin itu akhirnya positif juga, ya nggak? Jadi kalau negatif dipangkatkan genap, itu kamu boleh abaiin aja minnya. Sekarang tinggal ngitung 1/3 kalau kuadrat berapa. Nah, 1/3 kali 1/3 1/9. Oke, jadi hasil kalinya adalah 2034. Oke, sekarang yang F. 1/4 dipangkatkan 4 lagi, itu 1/256. Nah, kalau tadi dikali, sekarang dibagi dengan min dari 1/3 kuadrat. Nah, ini minnya di luar nih, jadi dia nggak ikut dipangkatin ya. Berarti minnya tetap ada, lalu 1/3 kuadrat itu 1/9. Nah, jadinya kayak gini. Prinsip pembagian pecahan gimana sih? Diganti ke kali kan, tanda baginya. Lalu dibalik si pembaginya, min 9/1. Jadinya min 9/256. Yang E sekarang ya. Yang E yang ini. 1/4 dipangkatkan 4. Nah, tadi kita udah hitung, itu adalah 1/256. Dikali dengan 6. Dikali dengan minus 1/3 dipangkatkan 2. Oke, berarti ini ada min dipangkatkan genap, itu minnya udah kayak nggak ada aja kan, min kali min kan positif lagi. Jadi sekarang tinggal ngitung 1/3 pangkat 2 nya berapa, itu 1/9 ya. 1/3 kali 1/3 itu 1/9. Nah, ini sekarang kita kaliin. Loh, main gede ya, berapa tuh? Mau hitung sendiri ya. 1 per titik-titik. Lalu yang F, 1/4 dipangkatkan 4 dibagi aduh, ini pasti ada yang protes nih. Hitung aja deh Bu gitu ya. Oke, kita hitung deh. 9 dikali 6 berapa nak? 54. Simpan 5 ya. 9 dikali 5 45 tambah 5 50. 4 dikali 2 8 tambah 5 13. Jadi 1/1304 jawabannya. Oke, yang F. 1/4 pangkat 4. Ya, dipangkatin 4 lalu dibagi min dari 1/3 pangkat 2. Wah, ini kan sama aja ya main di atas. Iya nggak? Enggak. Iya, beda ya. Ini kali loh ini. Ini bagi. Lalu yang ini minnya di luar, sedangkan yang di atas minnya di dalam. Jadi beda. Nah, pertama 1/4 dipangkatkan 4 itu tadi 1/256. Dibagi dengan min dari 1/3 kuadrat. 1/3 kuadrat tadi 1/9. Berarti ini dijadiin gini 1/9. Minnya nggak ikut dikuadratin ya, karena di luar kurung. Jadi hasilnya min 1/9. Oke, prinsip pembagian pecahan gimana? Kita balik jadi perkalian dan si pembaginya dibalik ya. Pembagi min 1/9 ini dibalik ya. Jadi min 9/1. Oke, jadi hasilnya adalah min 9/256 ya. 1 kali min 9, 256 dikali 1, 256. Oke. Nah, kayak gitu. Minnya bisa juga ditulis di sebelah sini, di tengah-tengah, sejajar dengan pernya. Kayak gitu ya. Next. Kita ke nomor 8 bagian B. Oke, 2 pangkat X itu sama dengan 64. Tentukan nilai X. Oke, jadi 2 pangkat berapa gitu. Yang hasilnya 64. Nah, ini kalau hafal bilangan perpangkatan 2, langsung bisa jawab ya, bahwa X-nya akan sama dengan 6. Lalu yang C.
10 pangkat X sama dengan 10.000. Nah, berapa X-nya? 10 pangkat berapa yang hasilnya 10.000? Nah, kita hitung nolnya aja. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti X-nya 4. Seperti itu ya. Next, terakhir. Soal cerita. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Wah, ini jadi ingat ke corona ya. Dan dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Oke, jadi dari 1 virus jadi 3 virus setiap setengah jam. 30 menit ya. Dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Oke, bisa dipahami dulu soalnya. Oke, perhatikan di sini bahwa 1 virus menjadi 3 virus dalam waktu setengah jam ya, setengah jam. Nah, sekarang gimana dalam 6 jam 1 virus ini jadi berapa banyak virus? Gitu pertanyaannya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba jawab. Dalam waktu 6 jam, itu ada berapa kali setengah jam sih? Karena ini kan virusnya per 30 menit atau per setengah jam dia membelahnya. Nah, jadi kita cari tahu dulu yang 6 jam itu berapa kali setengah jam sih? Berapa ya? 12 kali kan? 12 kali setengah jam. Oke. Jadi artinya apa? Artinya virusnya membelah 12 kali gitu dalam 6 jam itu. Nah, kalau membelah pertama atau setengah jam pertama dari yang tadinya 1 jadi 3, 1 jadi 3 gitu ya. Oke, ini dari ini setengah jam pertama. Setengah jam pertama ya. Lalu artinya di setengah jam pertama kan ada 3. Lalu setengah jam berikutnya yang 3 ini jadi berapa? Di setengah jam kedua jadi berapa? Ayo. Kan masing-masing 1 virus membelah jadi 3 gitu. 1 jadi 3. Kalau ada 3 jadi berapa? Jadi 9. Nah, gimana sih caranya? Kali 3, bener. Kali 3. Kali 3. Oke. Nah, jadi dikali 3 terus sebanyak berapa kali nih kita ngelakuinnya nih? Terus aja kali 3 lagi, kali 3. Sebanyak berapa kali? 12 kali, bener. Nah, jadi kita akan mengali 3 sebanyak 12 kali. Maka banyak virusnya di ke-12 kalinya gitu. Itu sama aja dengan 3 pangkat 12 gitu. Ya, ini pasti besar angkanya jadi nggak usah dihitung. Jadi kita jawab aja jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam adalah 3 pangkat 12 virus. Oke? Selamat